Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita adalah masih dipelihara sama Tuhan pada Senin malam ini. Adalah minggu yang terakhir, karena Senin depan sudah tanggal 1 Agustus Bapak Ibu ya. Kita bersyukur kalau Bapak Ibu bersama saya sudah diizinkan Tuhan dipelihara, diberikan nafas sehat, bisa beraktivitas, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa bekerja, apapun aktivitas kita, semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan. Dan mari sebelum kita berbaring tidur, mari sama-sama kita menjadi anak Tuhan yang manis. Ucapkan syukur kepada Tuhan kalau Engkau sudah pelihara hidup kita semua Tuhan, dari pagi, siang, sore, sampai malam ini. Sementara kamu tidur, sebelum berbaring tidur, kita datang kepada Yesus Kristus. Dan ada menjadi kerinduan buat kita, supaya kita menantikan Yerusalem. Saya akan menyanyikan sebuah pujian lagu Yerusalem yang sangat terkenal ini, dengan tema firman Tuhan kita malam hari ini, iman kepada Yesus. Karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Bangga kita menjadi anak Tuhan Yesus, karena di dalamnya ada janji yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia. Amin, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke sana. Amin, haleluya. Tak lama lagi Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus nanti akan datang kembali bersama kita, orang-orang kudus Tuhan. Kita akan dibawa masuk ke Yerusalem, kota yang mulia, yaitu dari surga, tempat yang kekal, tempat yang sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia,
Aku sangat rindu Tuhan Yesus segera masuk ke Yerusalem, turun dari surga. Oh Yerusalem, kota yang sangat bahagia, hidupku bersama dengan Tuhan Yesus. Bapakku, Engkau Tuhanku, sangat senang bahagia bersama Yesus. Ku mau cinta setia dan taat pada firman-Nya. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, amin. Oh Yerusalem, kota yang sangat indah, sangat mulia, turun dari surga, dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, aku mau terbang ke sana, hidup kekal di surga bersama Yesus. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk ke surga. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Oh Yesus, Tuhan Yesusku, aku sangat merindukan berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, pimpinlah aku ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, untuk aku berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kota yang mulia turun dari surga adalah Tuhan Yesus. Aku segera mau masuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu. Aku cinta Yesus, mau setia dan taat. Amin, amin. Sucikanlah hatiku Bapa, sucikanlah pikiranku dan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, firman Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekudusan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa kilapku, salahku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang melimpah
Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara kami semua adalah anak-anak-Mu Bapa. Kami semua adalah anak-anak-Mu. Dan kami senantiasa diisi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidupku sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam surga kekal selama-lamanya. Amin, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicintai Tuhan Yesus. Haleluya. Semua Bapak, Ibu, menjadi doa saya supaya senantiasa sehat, penuh sukacita, tidak pernah bosan baca Alkitab, karena kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita lihat saudara, waktu begitu cepat ya, ada pagi malam dari bulan dari Januari sampai sekarang sudah bulan Juli. Minggu depan sudah bulan Agustus. Berarti kita tinggal berapa bulan lagi kita masih diizinkan Tuhan hidup di tahun 2022. Mari kita berlari kencang untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian tadi. Oh Yerusalem, Yerusalem. Karena ada di dalam Alkitab Wahyu, saya ulangi, di ayat 1 dan 2. Lalu kamu melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi semua dunia ini saudara tidak ada lagi nanti. Kalau Yesus datang, karena Tuhan akan memberikan surprise. Tuhan akan ganti bumi yang lama ini, langit yang lama itu, bekas dosa yang sudah dijatuhi manusia, jatuh dalam dosa. Lucifer juga campakkan ke bumi. Tuhan mau bikin renew totally, saudara. Yaitu Tuhan akan kirim, yaitu Yerusalem dari surga. Di ayat yang kedua, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Jadi kita bagikan pengantin perempuan yang berdandan, saudara. Waktu mari kita mempersiapkan diri supaya kita berdandan, yaitu perbaiki bait Allah hidup kita ini. Supaya hidup kita makin hari berkenan kepada Tuhan kalau kita isi dengan firman Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak ada firman Tuhan, mana sumber kebenaran? Mana kita dandan? Yang adalah kehidupan yang lama. Langit yang lama, bumi yang lama, semua akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Artinya kehidupan yang lama sudah tidak laku, saudara. Ya, kehidupan yang lama, sifat-sifat karakter lama, perilaku lama, paradigma lama, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu gaya hidup lama. Kita tinggalkan dalam nama Yesus. Kita diganti dengan renew, born again, lahir kembali. Di dalam firman Allah dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Akan menopang kita seperti firman Tuhan saya katakan kemarin. Yesus Kristus kirim Roh Kudus akan memperlengkap kita, akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Itu menjadi keinginan kita. Kata-kata saya, kalimat saya selalu surga, surga, supaya jadi kenyataan. Kalau itu diulang-ulang, terus kita lakukan iman, benar-benar menjadi fakta, menjadi kenyataan. Kita masuk ke Yerusalem, surga kekal selama-lamanya. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Asal kita mau taat, menjadi pelaku firman. Ini nomor satu, saudara. Kita harus menjadi taat, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan siapa? Manusia. Manusia bukan juru selamat. Sudah saya katakan, Yesus Kristus juru selamat kita. Dia Bapa kita. Mari kita sentral kepada Yesus. Apa yang kita kerjakan, semua tujukan kepada Tuhan. Untuk menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Amin. Saya mau baca surat 2 Petrus pasal 4. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah baca 1 Petrus pasal 5. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Saat ini sudah masuk 2 Petrus. Berarti tinggal 5 kitab lagi, saudara ya. Habis dari Petrus ini, kita masuk di dalam suratan Yohanes. Yohanes itu ada 3 Yohanes. Habis suratan Yohanes ketiga, kita masuk dalam kitab Yudas ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena semua anugerah Tuhan. Yerusalem itu tempat yang indah, surga yang indah. Oh, luar biasa, kita menjadi rindu. Saya mau menyanyi lagi. Oh, Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu, haleluya, ke surga. Amin, amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu hidup bersama Yesus kekal di surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang kembali
menjemput kita semua. Anak-anak Tuhan Yesus, kita disebut orang kudus-kudusnya Tuhan Yesus. Kelak kita hidup di surga. Marilah kita semua setia dan taat. Amin, haleluya. Marilah kita setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Mohon maaf ya, saya dengan semangat selalu kerinduan kita masuk ke Yerusalem. Kapan lagi saudara ya, hidup kita di dunia sementara, kita tidak tahu apakah Tuhan panggil kita dalam waktu dekat ini. Tapi saya pribadi minta sama Tuhan, Tuhan kalau Kau izinkan, saya mau hidup sehat, sehat rohani, sehat jasmani, supaya saya minta untuk rapture bersama keluarga. Dan saya minta Bapak Ibu semua, mari kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita rapture, tidak mengalami kematian, tapi tetap hidup sehat sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan. Tubuh kita nanti akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Dan kita naik ke surga, tinggalkan dunia ini. Selamat tinggal dunia ini. Dalam nama Yesus, kita akan memasuki surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 2 yang terakhir. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, damai sejahtera melimpah buat kita semua oleh karena pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat, sehingga nanti kelak kita menikmati janji Tuhan surga buat selama-lamanya. Dan ini oleh karena iman, saudara. Perhatikan saudara, iman itu kasih karunia Tuhan. Kita bisa dipilih, dipanggil sama Tuhan. Iman percaya kepada Yesus itu karena anugerah Tuhan, saudara. Karena tidak setiap orang peroleh iman, saudara. Kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kedua, saya mau baca. 2 Tesalonika pasal 3:2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa beriman kepada Yesus. Itu anugerah Tuhan. Kita bisa dipanggil beriman hanya kepada Yesus. Anugerah Tuhan. Buktinya nih, orang pengacau, orang jahat, wah, dia tidak beriman kepada Yesus. Kalau dia beriman kepada Yesus, tidak menjadi pengacau. Dia kalau beriman kepada Yesus, hidupnya bertobat. Tidak jadi orang jahat, bertobat. Seperti peristiwa polisi tembak polisi. Kalau dia takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak terjadi percecokan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan. Yang ada adalah hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hidup seperti Yesus. Oleh itu mari saudara, tingkatkan iman kita kalau kita aktif di dalam baca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Karena iman timbul dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Mari kita perdalam iman kita dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan. Iman timbul dari perbuatan, ada dari firman Tuhan, tapi disertai perbuatan kita, yaitu kita menjadi pelaku firman. Buktikan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang cinta Yesus dan iman kepada Yesus. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, itu iman kepada Yesus. Saya mau bacakan Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukan iman kepada dewa. Bukan iman kepada manusia, tapi iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya bersama Bapak Ibu melayani Tuhan sampai detik ini. Bukan melayani dengan sia-sia. Melayani Yesus itu berharga di mata Tuhan. Karena besar upah di surga, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Usaha kita dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Oleh karena itu mari, nanti sama-sama kita menikmati Yerusalem di surga. Kita mau tingkatkan iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Itu dalam Ibrani 12 ayat 2. Iman kepada Yesus karena dia satu-satunya juru selamat kita.
akan membawa kita ke Yerusalem, akan membawa kita ke surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu, haleluya, ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya, kota mulia, haleluya, hatiku rindu ke sana. Amin. Terima kasih Bapa. Tak lama lagi, haleluya, Tuhanku datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus pasti datang, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Lama lagi Tuhanku kan datang, haleluya. Yesus datang menjemput kita semua. Aku mau setia, marilah kita semua mau taat, menjadi pelaku firman Tuhan sampai jumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sampai kita naik ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.